seluruh umat yang terkasih di dalam Kristus. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ati, Ketua Bidang Pewartaan Gereja Santo Paulus Pringgolayan, tentang komuni pertama. Ibu Ati, komuni pertama itu apa sih? Komuni pertama adalah sebuah tradisi gereja Katolik di mana seseorang akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kalinya. Komuni pertama juga dikenal dengan istilah sambut baru. Sambut baru adalah sakramen yang melambangkan persatuan seseorang dengan Kristus dan gereja Katolik. Komuni pertama juga merupakan ritus peralihan yang menandai awal dari perjalanan spiritual seorang anak. Maka olehnya seseorang yang sudah dibaptis Katolik sebelum menerima tubuh dan darah Kristus yang pertama kali, seseorang harus diberikan pembekalan. Nah, Bu Ati, kapan pelaksanaan penerima komuni pertama? Penerimaan komuni pertama dilaksanakan oleh seluruh gereja Katolik pada hari raya tubuh dan darah Kristus, yaitu 1 minggu sesudah hari raya Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pelaksanaannya besok tanggal 2 Juni 2024. Ya. Oke. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum menerima komuni pertama? Yang pertama adalah pendampingan bagi calon penerima komuni pertama. Pendampingan itu dilakukan berapa lama? Pendampingan dilakukan selama kurang lebih 5-6 bulan. Dengan tujuan? Dengan tujuan mempersiapkan anak-anak supaya paham akan arti dan maksud anak-anak menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi dia paham akan yang dia sambut, bahwa yang dia sambut itu adalah tubuh dan darah Kristus atau Tuhan sendiri yang dia sambut. Setelah pendampingan ada kegiatan apa lagi, Bu? Selain pendampingan ada kegiatan rekoleksi orang tua bersama anak calon penerima komuni pertama. Itu dilakukan berapa kali? Rekoleksi dilakukan 1 kali dalam pukul 10 sampai pukul 12 kemarin. Tujuan rekoleksi sendiri? Tujuannya supaya orang tua memahami betul bahwa sebagai orang tua harus punya komitmen untuk mendampingi iman anak agar dia setelah anak menerima komuni dia harus punya komitmen untuk membawa anaknya sesering mungkin menyambut tubuh dan darah Kristus. Jadi orang tua diajak untuk menyadari, jadi muncul kesadaran bahwa tanggung jawab perkembangan iman itu adalah ada di dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua. Setelah pendampingan dan ada rekoleksi, ada kegiatan apa lagi? Ada kegiatan yang namanya itu wawancara antara calon penerima komuni pertama dengan pastor paroki. Jadi kemarin itu Romo Ari dan Romo Yuyun. Ya. Setelah wawancara, kegiatan lain? Ada kegiatan lain yaitu Triduum. Itu dilakukan berapa kali? Triduum itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Jadi 3 hari pendampingan di masa akhir penerimaan komuni pertama. Jadi masa atau hari yang penting di mana harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, isinya di dalam Triduum itu adalah menyampaikan tentang apa itu sakramen tobat. Lalu anak di hari yang kedua itu menerima sakramen tobat. Dan disinilah untuk yang pertama kalinya anak-anak menerima sakramen tobat sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus. Terima kasih
Bu Ati Ya. buat bincang-bincang kita hari ini. Apakah ada pesan-pesan yang akan disampaikan sebagai penutup bincang-bincang kita? Ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Melalui penerimaan tubuh dan darah Kristus yang pertama kali ini, kami berharap anak-anak dapat mengambil bagian dari tubuh dan darah Kristus serta turut dalam pengorbanan Yesus dengan memberikan diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mewartakan kabar gembira atau kabar sukacita Yesus Kristus. Terima kasih. Nah, sekarang kita bertiga mengucapkan selamat menerima tubuh dan darah Kristus bagi anak-anak. Semoga dengan menerima tubuh dan darah Kristus, iman anak-anak semakin bertumbuh dan dikuatkan. Amin.